Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, dan yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, baik yang sudah berada di kantor, di jalan, maupun yang masih berada di rumah, kami selalu doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan sehat rezekinya. Rezeki yang banyak berlimpah dan barokah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna taqwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhal azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah. Amin. Teman-teman, semoga yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang indah cerah ini saya ingin menyampaikan tentang beragama Islam. Ya, beragama Islam itu sejatinya tidak memberatkan. Mereka yang telah ditemukan dengan agama Islam atau mereka yang sudah beragama Islam, baik mulai lahir ataupun mungkin sudah begitu mereka ditemukan atau dipertemukan dengan agama Islam, atau mereka yang beragama Islam itu sejatinya mudah, ya. Hasilnya agama Islam itu mudah. Apakah? Nah, ini makanya banyak sekali kita sering mendengar kata-kata beragama itu mudah, ya. Maka sebenarnya kata-kata itu dari mana, ya? Itu apakah itu dari hadis atau dari mana agama Islam itu mudah? Sejatinya ini juga hadis dari Rasulullah dan hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim, yaitu yang maknanya sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkan. Saya ulangi, sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Ini ya. Ya, jadi ini sangatnya sahih, ya, langsung dari Rasulullah. Karena itu diteruskan, ya, karena itu luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira, minta tolonglah kalian di waktu pagi, pagi sekali, siang hari, dikala waktu istirahat, dan di awal malam, atau di petang hari atau di sore hari. Ini ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim halaman 2816. Itu teman-teman sekalian. Apa maknanya dari ini? Maksud dari hadis tersebut yaitu Allah itu merupakan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa agama itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat, ya, hal-hal yang memberatkan mereka sehingga ia tidak memaksa seseorang hamba atau umat kecuali sesuai dengan umat manusia kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi agama itu tidak memberatkan, agama itu ringan, mudah, dan yang berat-berat itu ditarik oleh Allah sehingga ia tidak memaksa seseorang. Allah tidak memaksa seseorang beribadah kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, sebagaimana diterapkan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 185 yang maknanya, ya, Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Ya, dari makna dari Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, jadi maknanya dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Maka ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Jadi Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Agar Allah, ya, agar Rasulullah atau Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat,
dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya. Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ya. Jadi ini menerangkan kita disuruh lurus berjihad melaksanakan agama yang lurus, agama nenek moyang kita, yaitu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu ya Muslim. Ya, Nabi Ibrahim itu Muslim. Nah, kita disuruh mengikuti agama nenek moyang kita, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, Muslim. Jadi sekali lagi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, Allah menghendaki kita semua atau kalian semua kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Hidup di dunia ini mudah, mudah, dan Allah tidak menghendaki susah. Ya. Caranya gimana supaya kita mendapatkan kemudahan? Maka supaya kita mendapatkan kemudahan yaitu kita harus diterangkan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78, yaitu berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya atau takwa dengan sebenar-benarnya, ikuti agama nenek moyang Ibrahim, melaksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah dan berlindunglah dengan sebaik-baiknya pelindung. Jadi hanya mensucikan tauhid hanya kepada Allah. Itu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu salah satu caranya supaya kita mendapatkan kemudahan. Begitu banyak ayat yang menjelaskan rahasia-rahasia sukses. Kalau kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat, kita dengan takwa. Karena begitu kita takwa, Allah akan memberikan jalan kemudahan dari setiap kesulitan, kesukaran, dan Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah dari arah manapun, dan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Itu dengan manis, dengan mendekatkan diri dengan takwa kepada Allah. Buah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi besar Muhammad SAW juga bersabda, apabila aku perintahkan kepada kalian mengerjakan suatu perkara, maka laksanakanlah semampu kalian. Laksanakanlah semampu kalian. Jadi kita diperintahkan oleh Allah itu melaksanakannya semampu kita, tidak perlu dipaksa. Ya, tidak sesuatu yang Allah tidak memberikan. Allah tidak membebani kalian, melainkan sebatas kemampuan. Tiada sesuatu yang dibebankan kepada kalian, kemudian kalian merasa berat, melainkan Allah sediakan jalan keluarnya. Jadi Allah selalu sediakan jalan keluarnya bagi mereka yang tidak mampu. Sebagai bukti apa? Sebagai contohnya Allah di dalam masalah ibadah, Allah memberikan rukhsah atau apa? Rukhsah itu apa? Dispensasi dalam praktek ibadah. Seperti apa? Contohnya perintah puasa. Ya. Nah, kalau bagi mereka yang tidak mampu, diberikan rukhsah. Ya. Jadi rukhsahnya apa? Bagi mereka yang sakit, sedang dalam bepergian jauh pada bulan suci Ramadan, maka tidak berpuasa. Ya, boleh diganti di hari lain. Atau bagi yang sudah tua juga ada rukhsah. Begitu juga masalah sholat, boleh dilaksanakan sambil berdiri kalau jika sehat, namun jika sakit boleh dengan duduk, jika tidak mampu duduk, seseorang juga boleh nanti dengan tiduran. Ya, jadi banyak rukhsah dalam perjalanan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi apapun kita masih beribadah kepada Allah. Lalu bagaimana mengatakan agama ini sulit? Sulitnya di mana? Tidak ada yang sulit. Masalah ibadah apapun ya. Sedekah bagi yang mampu. Berpuasa ya, begitu. Haji bagi yang mampu, ya kan? Begitu. Maka setidaknya kita memiliki pemahaman pertama, kenapa mereka berbicara sulit? Agama itu sulit. Mungkin yang pertama, mungkin saja pertama yaitu kita diperintahkan untuk berjihad. Itu yang kebanyakan orang itu sulit. Waduh, berjihad. Berjihad ini kebanyakan orang akan berpaling dan mereka agama itu susah, berat. Contohnya apa itu?
mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mungkin untuk mengeluarkan infak, sedekah, membangun ya, membangun sekolahan atau membangun fasilitas umum atau apapun ya. Berbicara infak, sedekah, ini kebanyakan orang itu memang sulit, atau berjihad memang kebanyakan sulit, atau berhijab kadang berat. Kadang karena dia dia pengennya nggak berhijab, apalagi orang cantik kebanyakan nggak mau, atau seterusnya. Tidak semuanya demikian ya. Ya, artinya di situ memang ada keberatan, soal tergantung dari keimanan masing-masing. Namun sebenarnya walaupun infak tadi memang berat, tapi infak tidak membuat kita miskin, sedekah juga tidak membuat kita miskin. Dan itu tidak akan membuat Anda, siapapun mereka yang berinfak, mereka bersedekah, tidak membuat mereka miskin. Itu ya Allah. Jadi ini yang kadang-kadang memang kita berat mudah kita menyampaikannya, mudah mendengarnya, tapi berat praktek, berat sekali praktek. Kita setiap mau infak itu, mau sedekah itu selalu cari yang terkecil. Mau sedekah cari yang terkecil ya. Jadi mencari uang di kantong kita, di dompet kita itu cari yang terkecil. Begitu keliru yang terbesar, aduh, nyesel lah gitu. Berarti belum belum sadar betul tentang infak atau sedekah sejatinya seperti itu. Sejatinya itu uang kita yang sejati, ya, uang kita yang sebenarnya. Ya, dan di balik kita memberikan infak sedekah itu, Allah akan mengganti berlipat-lipat. Itu bentuk kemudahannya. Selanjutnya yang berikutnya yaitu kenapa mereka beragama itu kok berat pada orang. Mungkin disuruh tadi berjihad sudah, yang kedua mungkin karena disuruh berkorban ya, atau berjuang bersama. Ya, ini kadang-kadang uh, ini yang membuat kadang-kadang itu berat. Maka Rasulullah SAW pernah menyindir ya, menggambarkan menyindir bagaimana disindir oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Mu'adz bin Ibnu Jabal yang waktu itu tidak mau berkorban atau berjuang, waktu itu menghindari ya, itu. Suatu ketika aku bersama Nabi, ya ini ada pertanyaan bersama ini, kemudian hadis ini menjelaskan bagaimana ruksoh atau kemudian itu betul-betul ada ya. Suatu ketika, ini hadis ya, hadis Tirmidzi, suatu ketika Mu'adz bin Jabal ini bersama dengan Nabi ya, dalam suatu perjalanan, pepergian atau safar. Pada saat berjalan, aku Mu'adz berada sangat dekat dengan beliau ya Rasulullah. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu amal yang bisa memasukkanku ke surga dan semakin menjauhkanku dari neraka. Lalu Rasulullah menjawab, sungguh kamu telah mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat agung kepadaku. Namun sesungguhnya hal itu mudah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Ini mudah bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka bagaimana supaya kita dekat dengan surga dan jauh dari neraka? Yaitu sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya, jangan sucikan tauhid ya, dengan sesuatu apapun, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, berpuasalah di bulan suci Ramadan, lalu laksanakanlah haji. Bagi orang yang mampu, hadis At-Tirmidzi. Nah, ini teman-teman sekalian. Ya. Jadi kemudahannya seperti itu. Lalu kemudahan-kemudahan yang lain, salah satu contohnya apa? Orang yang melaksanakan ibadah, melaksanakan agama, melaksanakan ibadah, yaitu apa? Orang yang melaksanakan ibadah, mereka begitu melaksanakan ibadah, begitu dekat dengan Allah, diterangkan di dalam hadis ini ya, diterangkan dalam syarah Riyad, dalam satu kitab ya, syarah Riyad As-Solihin, yaitu diterangkan kamu akan menemukan orang mukmin yang dadanya dilapangkan. Jadi begitu kita ibadah, begitu kita mendekat dengan Allah, dadanya lapang, enak, nyaman. Ya, Allah itu jadi dadanya dilapangkan oleh Allah untuk menampung nilai-nilai Islam. Saat sholat dengan nyaman, tenang, dan lapang hatinya, lapang dadanya, dan penuh dengan kecintaan kepada sholat,
Demikian pula dengan berzakat, berpuasa, menunaikan ibadah haji, dan beramal kebajikan lainnya. Dan semua itu dilakukan dengan mudah, bahkan sangat mudah. Ya. Bagi mereka yang melaksanakan. Ya betul. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, hati kita lapang, ikhlas ya. Begitu kita bisa sholat, kita bisa nikmat, kita bisa merasakan nikmatnya ibadah atau manisnya ibadah, manisnya sholat. Begitu kita bisa berzakat juga semakin bertambah kaya. Begitu kita menunaikan ibadah haji, Allah juga akan berjanji akan diganti. Semua akan diganti oleh Allah SWT. Makanya mereka yang setelah berangkat haji, mereka berusaha untuk datang lagi, bisa umroh, bahkan ya tiap tahun bahkan bisa. Yaitu kalau mereka memang yang penting itu betul-betul iman, betul-betul kekuatan imannya insya Allah. Insya Allah intinya mau mereka berangkat atau tidak itu sejatinya mereka telah diganti oleh Allah Subhanallah wa ta'ala. Demikian teman-teman sekalian, demikian sekilas yang dapat kami sampaikan bahwa agama itu Islam itu mudah dan tidak harus kaku dan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, untuk para sahabatnya, untuk orang tua kita, guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, untuk saudara kita, muslimin muslimat dimanapun Anda berada, ya di seluruh dunia, dan untuk saudara-saudara kita semuanya yang telah siapapun yang telah ketemu dengan kita doakan dan untuk usaha-usaha kita semuanya, untuk hajat-hajat kita, karyawan kita semuanya tanpa terkecuali, semuanya semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Moga dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت حباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وآبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينصفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستحون وحور عين كأمثل اللؤلؤ المأنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود
وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحين هذا نزولهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزول من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم